Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan terkait hasil kerja dari kelompok kami, yakni kelompok 11 mengenai exercise dari matematika diskrit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfi Juniasari sebagai moderator dan anggota dari kelompok 11 yang pertama yaitu. Perkenalkan, saya Alida Kia. Perkenalkan, saya Ridho Ramadan. Oke, langsung saja ke penjelasan. Ini adalah soal yang akan kami selesaikan. Untuk problem pertama dan kedua akan dibahas oleh Alida Sitkia. Kepadanya dipersilakan. Problem 1. Teams A and B are to play each other repeatedly until one wins 2 games in a row or a total of 3 games. One way in which this tournament can be played in for A to win the first game, B to win the second, and A to win the third and fourth games. Denote this by writing A, B, A, A. How many ways can the tournament be played? Nah, jawabannya di sini udah ada diagram pohon. Nah, yang pertama, cara yang mungkin untuk turnamen dimainkan itu diwakili oleh jalur yang berbeda dari root atau start ke titik yang atau bisa disebut dengan leaf atau daun. Nah, label pada setiap titik percabangan itu menunjukkan pemenang dari permainan. Terus terdapat 10 jalan pada diagram pohon yang menunjukkan bahwa ada 10 cara yang mungkin untuk memainkan turnamen, yaitu AA, ABAA, ABABA, ABABB, ABB, BAA, BABAA, BABAB, BABB, dan BB. Dalam 5 kasus A menang, dan 5 kasus lainnya itu B menang, sehingga jumlah permainan yang dapat dimainkan paling sedikit adalah 2 dan paling banyak adalah 5. Kemudian pada problem 2, suppose a computer installation has 4 input or output units, A, B, C, and D, and 3 central processing unit, X, Y, Z. Any input-output unit can be paired with any central processing unit. How many ways are there to pair an input or output unit with a central processing unit? Nah, di sini sudah ada menggunakan diagram pohon. Jadi banyak cara untuk memasangkan kedua jenis satuan sama dengan jumlah cabang pohon. Yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 4 dikali 3, yaitu 12. Baik, selanjutnya untuk problem yang ketiga akan saya jelaskan. Pertama saya akan membacakan terlebih dahulu problem atau soalnya. A small town has only 500 residents. Must there be 2 residents who have the same birthday? Why? Jadi di sini adalah soalnya terdapat 500 penduduk dan dalam satu paling banyak hari dalam satu tahun yaitu 366. Di sini di soalnya dari 500 penduduk harus ada terdapat 2 residen yang memiliki hari ulang tahun yang sama. Jadi untuk jawabannya yaitu ya benar, karena there are 500 resident and at most 366 during day in a year. Jadi di sini karena 500 lebih dari 366 atau hari sebanyak dalam 1 tahun, di sini sebagai menggunakan pigeonhole atau prinsip sangkar burung.
Di mana dalam prinsip sangkar burung, jika M itu adalah 500 dari jumlah seluruh penduduk dari sebuah kota tersebut, dan 366-nya adalah N atau hari dalam paling banyak hari dalam 1 tahun, maka berlaku hukum prinsip dari pigeonhole atau sangkar burung, sehingga paling banyak kesamaan dari M ke N atau 500 lebih dari 366 itu 2, sesuai dengan prinsip pigeonhole. Dan selanjutnya yaitu problem keempat. Pertama saya akan membacakan soalnya dulu. Computer access password consists of from one their letter chosen from the 26 in the alphabet with the repetition allow how many different password are possible. Jadi di sini akan dibuat sebuah password dari komputer yang dimana tiap passwordnya terdiri dari pertama itu panjangnya 1 huruf, yang kedua 2 huruf, dan yang ketiga yaitu 3 huruf. Dan dari kemungkinan tersebut berapa banyak password yang mungkin dibuat. Jadi di sini himpunan semua password dapat dipartisi menjadi subset yang terdiri dari panjangnya 1, panjang 2 huruf, dan 3 huruf. Atau the set of all password can be partitioned into subset consisting of those of length 1, those of length 2, and those of length 3. The total number of password equal the number of password of length 1 plus the number of password of length 2 and plus the number of password of length 3. Jadi di sini akan ditambah dari jumlah password yang panjangnya 1 huruf ditambah dengan jumlah password yang panjangnya 2 huruf dan ditambah dari jumlah password yang panjangnya 3 huruf. Yang pertama yaitu untuk panjangnya 1 huruf sebanyak 26 kalau terdapat alfabetnya terdapat 26 huruf, dan yang kedua yaitu sebanyak 26 pangkat 2 karena diminta untuk passwordnya sebanyak 2 huruf, dan yang ketiga yaitu 26 pangkat 3 sesuai dengan panjang hurufnya yaitu 3 sehingga 26 dipangkatkan 3. Jadi the total number of password dapat kita langsung jumlahkan saja, 26 ditambah 26 pangkat 2 ditambah 26 pangkat 3 atau 26 ditambah 676 ditambah 17.676 sehingga hasilnya 18.278. Jadi total password yang mungkin yaitu sebanyak 18.276. Oke, dan selanjutnya lanjut ke problem ke-5. Untuk soalnya yaitu how many 3-digit integer from 100 to 999 inclusive are divisible by 5. Jadi solusinya itu writing the 3-digit integer in a row, noting thus the multiple of 5 and drawing a row between each such integer and its corresponding multiple of 5. Jadi di sini kita pertama bayangkan kita buat beberapa banyak bilangan, menulis bilangan bulat sebanyak 3 digit berturut-turut dari 100 hingga 90 hingga 99. Pertama kita itu mencatat yang merupakan kelipatan 5 dan menggambar panah itu di setiap bilangan bulat berturut-turut dan kelipatan 5 yang sesuai. Misalkan 100 adalah kelipatan 5 yang ke-20, 105 adalah kelipatan 5 yang ke-21, dan 110 merupakan kelipatan 5 yang ke-20, dan seterusnya hingga 99. Jadi ada
dari semua kelipatan 999 itu ada sekitar dari 1 hingga 100 dari 1 hingga 999 terdapat 199 kelipatan 5. Namun yang diminta adalah 100 hingga 99. Jadi di sini kita dapat kurangkan. Yang pertama itu kelipatan 1 dari 5 sebanyak 20. Sehingga di sini kita dapat kurangkan 199 dikurang 20 ditambah 1. 1 ditambah 1. Atau 180. Termasuk integer yang kelipatan 5. Jadi ada 180 angka yang terdiri dari 3 digit integer yang habis dibagi dengan 5 atau merupakan kelipatan 5. Oke, untuk problem ke-6 akan dijelaskan oleh Ridho Ramadan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan problem ke-6, yaitu suppose there are 3 roads from city A to city B and 5 roads from city B to city C. Nah, problem yang pertama, yang A, how many way is it possible to travel from city A to city C via city B? Jadi ada berapa kemungkinan ada berapa jalan kemungkinan dari kota A ke kota C melewati kota B. Jadi yang pertama, yang A yaitu di sini ada 3 kali 5, 3 dari jalan yang dari kota A ke kota B yaitu terdapat 3 jalan, dan kota B ke kota C terdapat 5 jalan. Jadi maaf, harusnya ini 15, jadi kita kalikan 3 kali 5 yaitu 15. Jadi terdapat 15 kemungkinan jalan dari kota A menuju kota C via melewati kota B. Lalu yang B, how many different round trips roads are there from city A to B to C to B and back to A. Jadi ada berapa banyak jalan yang berbeda dari kota A ke B, lalu B ke C, C ke B, lalu balik lagi ke A. Jadi yang pertama ada jalan dari kota A ke kota B, yaitu ada 3 jalan. Lalu dari B ke C ada 5 jalan. Lalu ada C ke B ada 5 jalan, dan B ke A ada 3 jalan. Kita kalikan saja 3 kali 5 dan 5 kali 3. Hasilnya 15 kuadrat. 15 kuadrat ya, yaitu 225. Jadi ada 225 kemungkinan jalan yang berbeda dari kota A ke kota B, lalu B ke C, C ke B, dan balik lagi ke A. Lalu yang terakhir, yang C, how many different roads are there from city A to B to C to B and back to A, in which no road in traversed twice. Jadi ada berapa kemungkinan jalan dari A ke B, ke B ke C, C ke B, lalu balik lagi ke A, tetapi tidak dilalui 2 kali. Artinya jalan yang sudah dilalui tidak akan dihitung kembali. Jadi pertama di sini ada A ke B, yaitu ada 3 jalan, C ke B ada 5 jalan, lalu yang pada perhitungan kedua, C ke B sebenarnya ada 5 jalan, tetapi diperintahkan kita tidak menghitung kembali jalan yang sudah kita lalui. Jadi kita hitung 4 jalan, karena jalan pertama sudah kita lalui pada perhitungan pertama. Lalu B ke A terdapat 3 jalan, sama seperti perhitungan tadi, karena jalan B ke A yang pertama sudah kita lalui, jadi kita tuliskan 2 saja. Lalu kita hitung, di sini 3 kali 5 itu 15, dan 4 kali 2 itu 8. Kita hitung lagi, 15 kali 8 yaitu 120. Jadi terdapat jalan
A ke B, A ke kota B, lalu B ke kota C ke kota B, lalu balik lagi ke A tanpa melalui jalan yang sama itu terdapat 120 jalan. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah penjelasan mengenai penyelesaian dan beserta penjelasannya dari tugas exercise matematika diskrit. Saya mewakili kelompok 11 dan juga sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan dan jika ada lebihnya nggak usah dikembalikan, saya ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.